Oke, halo semuanya. Pada kesempatan ini, dari materi interaksi manusia dan komputer, kita bicara tentang aspek ergonomi, di mana tujuan pembelajarannya adalah bagaimana memberikan pemahaman mengenai interaksi manusia dan komputer yang ergonomis dan mencoba menggali pemahaman mengenai pengaruh lingkungan kerja dengan aspek ergonomis dalam stasiun kerja atau dalam tempat kerja. Nah, jadi bagaimana ergonomis ini adalah suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya. Ini berbicara tentang faktor kenyamanan kerja. Nah, ergonomi ini harus bisa memahami seluruh keadaan manusia, baik dari segi anatomi, psikologi, fisiologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan untuk membuat desain tugas yang berguna. Nah, ada juga aturan dan kebijaksanaan dalam bekerja, kemudian juga ramah penggunaan di segala tempat dan bidang, bahwa seorang pekerja mengoperasikan banyak peralatan namun dapat dijangkau dengan mudah. Nah, keuntungan penerapan ergonomi bagi pekerja adalah tentunya lebih baik dalam mengerjakan tugasnya, lebih sehat, meningkatkan kepuasan kerja, dan lebih produktif juga. Nah, aspek ergonomi dari stasiun kerja adalah sistem komputer termasuk meubiler yang digunakan, misalnya kursi, meja. Nah, permasalahan yang muncul jika seseorang operator terlalu lama bekerja di depan komputer, tentunya ada serangan miopi yang semakin besar, keluhan mata misalnya iritasi, ketegangan mata, ada juga ketegangan punggung, otot siku, dan otot pundak. Nah, kita bicara prinsip ergonomi, ada prinsip fisikal dan kognitif. Nah, prinsip fisikal ini adalah jadikan segala sesuatu mudah untuk dijangkau, bekerja dengan tinggi yang sesuai dan cocok, bekerja dengan postur yang sesuai, mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan, dan meminimalkan kepenatan atau keletihan. Nah, mengurangi juga pengulangan yang berlebihan, memberikan jarak ruang dan akses, meminimalkan kontak stres, memberikan mobilisasi dan merubah postur atau posisi, menciptakan lingkungan yang menyenangkan, ada pencahayaan yang tepat, temperatur yang tepat, dan menahan getaran. Nah, untuk kognitif, adanya standarisasi atau membuat stereotip, menghubungkan aksi dengan persepsi, mempermudah pemaparan suatu informasi, menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail, dan memberikan image atau gambaran yang jelas. Nah, kemudian juga prinsip kognitif ini juga membuat redundansi, misalnya warna yang berbeda, cetak tebal, miring, dan sebagainya. Atau membuat pola atau pattern, memberikan stimulan yang bervariasi sesuai dengan keadaan, dan memberikan umpan balik secara cepat dan seketika. Nah, bicara tentang pencahayaan adalah tentunya tujuannya untuk menghindarkan user dari cahaya terang langsung atau pantulannya, mempermudah keseimbangan antara kecerahan, layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan user, menghindari cahaya langsung atau pantulan yang langsung mengenai layar tampilan, memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Nah, cahaya langsung itu bisa matahari yang menerobos masuk lewat jendela atau sumber cahaya buatan misalnya bola lampu. Ada juga cahaya yang tidak langsung yang dipantulkan oleh tembok atau partisi, langit-langit rumah atau plafon, lantai rumah, bahan yang ada di sekitar layar tampilan, misalnya pemegang dokumen, bagian atas dari meja yang digunakan, dan pakaian yang digunakan oleh operator. Nah, bicara suhu dan kualitas udara, tentunya juga komputer yang dihidupkan dalam waktu yang lama akan menghasilkan panas, sehingga akan mempengaruhi suhu ruangan di mana komputer tersebut ditempatkan. Panas yang berlebih ini akan berpengaruh secara negatif pada kinerja operator dan komputer. Nah, untuk itu diperlukan peralatan lain untuk menetralisir suhu yang tinggi tersebut, misalnya menggunakan kipas angin atau AC. Nah, kalau ada terjadi gangguan suara, itu bisa berasal dari suara AC, komputer, manusia, suara speaker, atau peralatan lainnya. Gangguan ini akan nampak jika suara yang terjadi relatif besar bagi user. Akibatnya, user akan merasa terganggu, stres, dan konsentrasinya menurun. Nah, untuk cara mengatasinya, ada bisa menutup telinga dengan rapat atau memasang peredam suara. Ini bicara tentang workstation, bagaimana secara sudut pandang, posisi duduk, posisi kaki juga, pencahayaan dan sebagainya. Jadi bisa saat layar monitor, sudut visual, jarak mata ke layar, pemegang dokumen, tumpuan pergelangan dan yang lainnya. Contoh juga seperti ini beberapa eye levelnya. Oke, kalau mouse bagaimana? Ini yang benar, ini yang benar. Nah, bagaimana di keyboard posisinya? Contoh seperti ini supaya tidak melelahkan juga.
Ini sampai beberapa supaya lebih enak gitu ya. Jadi bisa memakai beberapa tipe-tipe tempat duduk. Oke. Jadi kalau ada keluhan kelelahan visual, iritasi mata dan pandangan kabur, tentunya bisa dilihat faktor penyebabnya adalah pencahayaan yang tidak memadai. Nah, saran pemecahannya tentunya jaga tingkat iluminasi ruangan antara 300 sampai 700 luxnya. Kemudian kilau dan pantulan cahayanya tempatkan layar sejajar dengan jendela. Jika diperlukan, gunakan pelindung kilau atau filter. Definisi karakter yang jelek pada layar adalah kendalikan adanya kilau dan pantulan, gunakan filter yang memperkuat kontras, atur kecerahan dan kontras karakter. Nah, kalau ada rasa pegal di punggung dan pinggang, ini kaitan dengan kursi yang tidak memadai, jadi sediakan kursi yang dapat memberikan dukungan pada pinggang dan punggung yang dapat diatur ketinggiannya. Ruangan untuk kaki yang sempit, sediakan meja kerja yang memadai sehingga kaki dapat bergerak dengan bebas. Leher, bahu, lengan, tinggi meja yang tidak memadai, sediakan meja kerja yang dapat diatur ketinggiannya dan memungkinkan untuk mengatur layar tampilan serta papan ketik. Pergelangan tangan, sudut telapak tangan yang jelek, gunakan kursi yang punya sandaran lengan. Sediakan pula tumpuan pergelangan tangan. Terlalu banyak mengetik, aturlah kecepatan pengetikan sesuai prinsip analisis waktu dan gerakan. Berhentilah secara periodik dari pekerjaan mengetik. Demikianlah materi kita. Terima kasih. Pastinya tetap semangat semuanya dan sehat.